Hello everyone, introduce myself. My name is Desiliana. Kalian bisa panggil saya Miss Desi. Saya dari kampus pengajar 2 Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi saya akan mengajarkan Bahasa Inggris kelas 8C. Selamat bergabung anak kelas 8C. Pada hari ini kita akan membahas mengenai chapter 1 atau bab 1 pada buku bahasa Inggris kelas 8 yang berjudul It's English Time. Waktunya berbahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang we will learn about the first is to get attention, and the second to check if we are understand, and then to show appreciation to others, and the last is to tell what we or other people think of something or asking and giving opinion. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari tentang yang pertama, to get attention, untuk mendapatkan sebuah perhatian, dan yang kedua, to check if we are understood, untuk mengecek apakah mereka mengerti apa yang kita maksud, dan yang ketiga adalah to show appreciation to others, untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain, dan yang keempat adalah memberi dan meminta pendapat kepada orang lain tentang sesuatu. Oke, langsung saja ke pertama, yaitu to get attention. Oke, this is the expression asking for attention and giving attention. Jadi di sini ada beberapa ekspresi yang akan saya jelaskan. Ekspresi itu sama dengan kata-kata yang akan kita ungkapkan untuk meminta perhatian dan memberikan perhatian. Oke, the first, may I help your attention? Bolehkah saya meminta perhatiannya? Dan jawabannya adalah yes sir or yes mom. Oke, jadi kalian bisa menjawab dengan iya pak, iya bu, seperti itu. Dan yang kedua adalah can I get the attention? Bisakah saya mendapatkan perhatiannya? Nah, kalian bisa menjawab dengan certainly. Certainly adalah tentu. Oke. Dan yang ketiga adalah excuse me, permisi. Ini I see. I see ini sama dengan silakan. And then attention please. Yes sir or yes ma'am. Mohon perhatiannya. Baik bu, baik pak. Itu. Dan yang terakhir, listen to me, dengarkan saya. Dan kamu bisa menjawab alright, tentu, baiklah. Atau bisa juga kalian jawab dengan yes sir atau yes ma'am, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kata-kata atau ekspresi yang kita gunakan untuk mendapatkan perhatian. Misalnya kalian akan mengumumkan sesuatu di kelas. Jadi kalian dapat mengatakan everybody, may I have your attention? Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa mengatakan attention please, seperti itu. Atau juga bisa listen to me. Nah, oke. This is the example of conversation. Jadi sini adalah contoh percakapan tentang to get attention. The first is, this is the teacher. And then di sini ada guru yang meminta perhatian kepada muridnya. Everybody, may I have your attention, please? Lalu si murid menjawab, yes, mom. Yes, mom. Semuanya, bisakah memperhatikan saya? Nah, dan mereka pun menjawab, iya bu, seperti itu. Nah, and then this is the second of example. The conversation between Mr. Wawan and students. Jadi yang kedua sini ada contoh percakapan antara Pak Wawan dan murid-muridnya. Nah, pertama Pak Wawan mengatakan, student, don't be noisy, attention please. Murid-murid jangan ribut, tolong perhatiannya. Dan murid-murid pun menjawab, yes sir. Iya pak. Nah, Mr. Wawan mengatakan, okay, tomorrow we will do examination. Oke, besok kita akan melakukan ujian.
Lalu si murid menjawab, what? What? Apa? Seperti itu. And Mr. Wawan say, listen to me. Tolong dengarkan saya, student. Baik, Pak, Mr. Wawan. The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 3. Don't forget to study in your home. Jadi Pak Wawan mengatakan bahwa materi yang harus dipelajari dari chapter 1 sampai chapter 3. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Lalu si murid menjawab, yes sir. Baik Pak. Nah, di sini tuh percakapan antara Pak Wawan dan muridnya. Pak Wawan itu mengatakan, tolong jangan ribut, tolong perhatiannya. Lalu si murid menjawab dengan baik Pak. Nah, di sini juga ada kata-kata listen to me, dengarkan saya. Jadi Pak Wawan ini meminta perhatian kepada muridnya karena suasananya ini lagi tidak kondusif, muridnya ribut semuanya. Jadi Pak Wawan mengatakan listen to me dan mereka menjawab baik Pak, seperti itu. And then we will learn about to check if we are understood, untuk mengecek apakah mereka paham dengan apa yang kita katakan. Nah, we can use expression. The first is do you understand? Yang pertama sih ada kata do you understand, apakah kamu mengerti? Dan yang kedua ada do you understand the story, apakah kamu mengerti ceritanya? Yang ketiga, do you know what I mean, apakah kamu paham apa yang saya maksud? Nah, dan yang keempat ada it's good, it's not it. Ini sudah baik bukan? Nah, di sini penekanan ini sudah baik bukan? Jadi it's not it itu seperti kata penekanan. Ini sudah baik bukan? Nah, dan yang terakhir ada is it clear? Apakah sudah jelas? Di sini ada 5 expression, 5 kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pemahaman orang lain terhadap apa yang kita katakan. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh percakapannya. Oke, ini yang pertama ada percakapan between Nisa and Anna. Between itu artinya antara. Di sini percakapan antara Nisa dan Anna. Nisa, Anna, do you understand the story? Anna, not really. She speaks very fast. Nah, jadi di sini Anna menanyakan, Nisa menanyakan, Anna, apakah kamu mengerti ceritanya? Lalu si Anna menjawab, tidak juga. Dia berbicara sangat cepat. Nah, di sini Anna itu menanyakan, Nisa itu menanyakan kepada Anna apakah dia paham mengenai cerita itu, tetapi si Anna ini tidak paham karena pembicaranya ini berbicara sangat cepat. Dan yang kedua di sini ada conversation between Miss Lena and student. Jadi ada percakapan antara Bu Lena dan muridnya. Bu Lena mengatakan, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Lalu muridnya mengatakan, yes miss, iya bu, saya paham. Seperti itu. And then to show appreciation, untuk menunjukkan apresiasi kita terhadap karya orang lain. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang kita bisa gunakan atau kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memuji karya orang lain, mengapresiasi karya orang lain. Yang pertama ada that's great. That's great. That's great adalah itu keren. Dan yang kedua ada it's beautiful. Itu sangat indah. Itu indah. And then excellent. Bagus sekali. And then ada good job. Kerja bagus. Terus ada amazing. Menakjubkan. Dan yang selanjutnya adalah good idea. Ide bagus. Dan yang terakhir adalah great. Bagus. Jadi di sini ada beberapa expression untuk kita gunakan untuk memuji, mengapresiasi karya orang lain. Seperti itu, misalnya ada teman kalian yang menunjukkan gambarnya lalu kalian mengatakan, wow, this is very beautiful. Atau kalian juga bisa mengatakan, wow, this is amazing. Atau good job Lena, your picture is very beautiful. Seperti itu. Oke, kita melanjut ke example of conversation. Contoh dari percakapannya.
Nah, di sini nih ada percakapan antara Dita dan Dani. Hai Dani, your picture is beautiful. I like the color. Thank you Dita. Jadi di sini Dita memuji lukisan atau gambarannya si Dani. Dia mengatakan bahwa ini sangat indah. Dia menyukai warnanya. I like the color. Lalu Dani mengucapkan terima kasih Dita, seperti itu. And then ini yang kedua ada conversation between Mr. Dan and Edo. Pak Dan dan si Edo. Nah, Pak Dan mengatakan, good job Edo, your handwriting is clear and beautiful. Thanks sir. Jadi Pak Dan memuji Edo dengan kerja bagus Edo. Hasil karyamu sangat jelas dan indah. Jadi di sini ada kata-kata good job and beautiful dan clear. Clear juga adalah salah satu bentuk appreciation terhadap suatu karya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Nah, di sini ada beberapa macam ekspresi. Yang pertama ada would you give me your opinion? Nah, di sini kita bisa menambahkan kata-kata. Contohnya, would you give me your opinion on my poetry? Nah, bisa kamu memberikan pendapatmu tentang puisi saya. Poetry adalah puisi. Kalian bisa menjawab dengan in my opinion, it's very beautiful, atau in my opinion, your poetry is great, seperti itu. Dan yang kedua ada what do you think about our new class? Dan kalian bisa menjawab dengan I think it's very clean, seperti itu. Jadi apakah bagaimana pendapatmu tentang kelas barumu? Baru dia menjawab I think it's very great. Saya pikir ini sangat bagus, seperti itu. And then what is your opinion about SEA Games 2019? Dan kamu bisa menjawab dengan kata in my opinion, seperti itu. Dan ekspresi yang terakhir yaitu do you think she will win? Apakah kamu pikir dia akan menang? Yes, I think she will win. Ya, saya pikir dia akan menang. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa ekspresi untuk menanyakan dan memberikan pendapat, seperti itu. Nah, ini berikut adalah contoh dari percakapannya. This is the conversation between Edo and Benny. Benny, do you think English is easy or difficult? I think it's easy. I love English. Jadi di sini Edo menanyakan kepada Benny. Benny, apakah kamu pikir bahasa Inggris itu mudah atau susah? Lalu si Benny menjawab, aku pikir itu mudah karena aku suka bahasa Inggris, seperti itu. Jadi di sini ada kata-kata do you think. Apa kamu pikir English itu easy, susah, or difficult? Easy gampang, or difficult itu susah. Tetapi Benny menjawab dengan I think, saya pikir itu gampang. I love English, saya suka bahasa Inggris, itu. And the second is conversation between Sela and Lucy. Lucy, would you give me your opinion on my poetry? Nah, jadi di sini Lucy itu meminta pendapat. Sela meminta pendapat Lucy tentang puisinya. Lalu Lucy menjawab, in my opinion, your poetry is very good. Nah, jadi di sini Lucy menjawab, menurutku puisimu sangat bagus, seperti itu. Nah, kita sampai sejauh ini kita telah mempelajari 4 aspek, yaitu to get attention, to get appreciation, to show appreciation, asking and giving opinion, and to check if we are understood. Oke. Nah, dari beberapa
materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh langsung menghubungi saya. Bisa PCW, bisa menghubungi melalui grup WA kita, ataupun bisa WA langsung ke nomor saya, seperti itu ya. Dan setelah mempelajari dari semua apa yang kita pelajari, saya ada tugas untuk kalian semua. Di sini tugasnya adalah buatlah masing-masing percakapan menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah dipelajari, mulai dari to get attention, to check if we are understood, to show appreciation, dan asking and giving opinion, dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti waktu pengumpulannya di minggu depan sampai minggu depan. Jadi kalian tuh membuat percakapan seperti contoh tadi, seperti contoh ini, percakapan seperti ini. Jadi dari masing-masing expression. Ini kan expression tentang asking and giving opinion. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari expression ini untuk membuat sebuah percakapan seperti ini kan. Benny, do you think English is easy or difficult? Nah, di sini ada jawabannya. I think it's easy. I love English. Oke. Kalau misalnya tidak paham dengan tugasnya, boleh bertanya langsung. Nanti saya akan jelaskan seperti itu. Oke.